Sebelumnya apakah suara saya sudah bisa terdengar? Terdengar, Bung. Oke. Ya, baik. Selamat malam teman-teman eh, teman-teman intuisionistik sekalian. Ini kita kembali lagi di seri kelas filsuf analitik ya, yang tadi sudah dimention oleh Bung Akil mengenai Rudolf Carnap. Jadi mungkin sedikit clarification ya guys. Jadi untuk tagline-nya emang rada-rada kontroversial karena ini mungkin karena berangkat dari ini ya, kegedekan pribadi ya, karena eh, Rudolf Carnap kan terkenal dia pernah mengkritik si Heidegger karena si Heidegger kan pernah tuh nulis, terus salah satu frasa tulisannya itu kalau di dalam bahasa Indonesia itu dia bilang bahwa the nothing itself is nothing gitu, jadi atau ketiadaan itu meniadakan. Nah, bagi Carnap itu kayak semacam omong kosong si Heidegger aja karena kayak menggunakan bahasa untuk seolah menunjukkan kedalaman filosofis tapi enggak gitu. Nah, itu kan secara ringkas dari Lord Carnap. Eh, jadi sekarang kita akan langsung aja eh, eh, mendengarkan pemaparan dari dua pemantik kita mengenai Rudolf Carnap di malam hari ini. Yang pertama itu ada Pak Syafi'i dan yang kedua ada Bung Aidin. Dan pemantik pertama itu akan dari Pak Syafi'i dan mungkin bisa aku ini aja ya Pak, share screen aja ya Pak. Oke, apakah sudah kelihatan Pak? Kelihatan, Bung. Ya. Oke, bisa langsung aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Mas Akil, Bung Ahnaf, dan teman-teman semuanya, serta sahabat-sahabat intuisionistik yang hadir pada acara diskusi tentang Rudolf Carnap. Pada malam ini aku mencoba untuk menuju ke paling yang lebih agak mendalam soal tentang bagaimana penerimaan dan penolakan serta analisis kekuatan dan kelemahan dari filsafat beliau, karena Rudolf Carnap ini memang sangat sangat kontroversial sekali kalau untuk kita bahas bersama-sama, dan aku mencoba untuk mengambil dari buku Blackwell, Companion to Analytic Philosophy. Nah, di bagian pertama ini aku mencoba untuk membuat sebuah project tentang rekonstruksi logis Carnap. Jadi di dalamnya ada beberapa hal yang mungkin kita bisa mendiskusikan tentang bagaimanakah argumen itu bisa direkonstruksi logis menurut Carnap sendiri. Dan di sini ada quote yang tentunya akan kita bahas lebih mendalam, bahwa filsafat tidak lagi dipandang sebagai spekulasi metafisik, tapi melainkan analisis logis terhadap bahasa sains. Dan ini memang ini sudah menjadi menjadi sebuah kesepakatan, meskipun memang argumen-argumen beliau ini baru bisa diterima oleh kita semua setelah beberapa tahun kemudian gitu, dan memang banyak kenyataannya gitu. Itu aja. Baik, next slide. Nah, di sini ada 3 pilar filsafat dari beliau, dan aku sebenarnya
lebih banyak membahas yang lebih penting-pentingnya saja, karena kalau aku membahas lebih terlalu jauh nanti takutnya akan menjadi bingung, yaitu tentang verifikasionisme. Verifikasionisme. Dan di Bung dan Bung Aidin sendiri nanti akan membahas tentang apakah itu verifikasi. Tetapi menurut Rudolf Carnap sendiri bahwa memang ada beberapa kriteria empiris yang ketat untuk menentukan kebermaknaan kognitif suatu pernyataan. Dan memang ya kita harus bisa, dan kita harus bisa lebih berpikir lebih secara logis gitu, bahwa memang kriteria empiris yang ketat ini yang bagaimana yang Rudolf inginkan. Tetapi memang ya jawabannya tentu nanti akan lebih agak mendalam kalau kita nanti akan tahu dari Bung Aidin sendiri. Kemudian di luar analisis formal atau fakta empiris, bahasa dianggap omong kosong atau pseudo statement. Mungkin alasannya karena memang menurut beliau sendiri memang bahasa dianggap sebagai omong kosong. Tetapi menurut Wittgenstein kan tidak begitu, karena kita sudah membahas tentang bagaimana Wittgenstein memperkenalkan bahasa sebagai salah satu fondasi awal untuk bangkitan filsafat analitik. Kemudian kedua adalah distingsi analitik dan sintetik. Nah, ini justru harus ada pemisahan mutlak antara kebenaran a priori berdasarkan definisi linguistik atau analitik dan kebenaran a posteriori berdasarkan observasi dunia luar atau sintetik. Jadi harus bisa bagaimana membedakan antara manakah yang analitik dan manakah di sintetik supaya tidak akan menjadi bingung. Karena kita sudah tahu bahwa Wittgenstein sendiri kan mendasarkan kelahiran analitik itu melalui bahasa, bukan dengan berbagai macam kontroversinya. Kemudian ada yang ketiga tentang bagaimana prinsip toleransi. Di sini Rudolf Carnap itu mencoba mengatakan bahwa kebebasan mutlak dalam merancang dan memilih kerangka kerja bahasa atau linguistic framework tanpa perlu mencari pembenaran metafisik yang kaku. Dan memang sudah diperkenalkan oleh Carnap. Mungkin bagi mereka yang tidak sadar, mungkin mereka akan berpikir bagaimanakah linguistic framework ini bisa bekerja beberapa tahun kemudian tanpa perlu harus mencari pembenaran metafisik yang kaku. Next slide. Nah, kemudian di bagian kedua adalah beberapa argumen yang bisa diterima dan kekuatannya. Dan memang ada beberapa argumen yang bisa diterima, dan memang argumen ini justru sudah berjalan sesuai dengan perkembangan zaman, dan kita juga bisa melihat secara kenyataannya. Dan di sini juga bagaimanakah kontribusi logis dari beliau ini dipertahankan dan diadopsi dalam metodologi filsafat analitik kontemporer kemudian gitu. Jadi hasilnya tuh bagaimana gitu. Justru bagi mereka yang sudah mendalami filsafat analitik kontemporer tentunya sudah tahu gitu bahwa ada beberapa argumen yang memang harus yang sudah diterima, kemudian harus bisa ditelaah bersama-sama. Baik, next slide, Bu. Nah, di sini ada beberapa argumen yang bisa diterima. Di antaranya ada toleransi dan eksplikasi. Kalau menurut Rudolf Carnap sendiri, itu ada tentang prinsip toleransi linguistik. Dan karena berargumen bahwa tidak ada satupun sistem logika atau bahasa yang benar-benar secara metafisik. Kita bebas membangun sistem apapun asalkan aturan sintaksisnya jelas. Memang beliau ingin lebih jelas gitu. Jangan
Jadi jangan sampai terjadi ambigu atau kebingungan nantinya. Dan memang argumen ini dibentuk oleh Carnap sendiri supaya kita bisa menerima setelah beberapa tahun kemudian. Jadi saya warisan-warisan dari Carnap inilah yang kemudian bisa kita terima dan kita bisa telaah bersama-sama menurut beberapa cabang filsafat, terutama untuk filsafat kontemporer. Dan kekuatan dari kekuatan dari argumen tersebut ini adalah memberikan landasan pluralisme logis bagi perkembangan ilmu, sains, formal, komputer, dan semantik modern. Dan itu bisa kita bisa kita telaah dan kita bisa terima. Dan memang sudah menjadi suatu, dan memang sudah terjadi di zaman sekarang karena melalui beberapa perkembangan teknologi modern. Kemudian ada metode eksplikasi atau konsep clarification. Nah, metode merekonstruksi istilah pra ilmu yang samar atau explicandum menjadi konsep yang presisi, sistematis, dan berguna bagi teori ilmiah atau explicative. Dan memang banyak penelitian-penelitian seperti pra ilmiah yang memang agak-agak samar ya, karena justru menjadi kebingungan. Tetapi kebingungan ini kan bisa dijawab oleh mereka-mereka yang sudah paham tentang apa sih yang namanya penelitian secara ilmiah. Dan melalui teori-teori inilah kemudian banyak hal yang bisa dijawab dengan sendirinya. Nah, kekuatannya adalah bahwa memang diakui secara luas dalam metodologi riset kontemporer sebagai standar emas untuk definisi operasional variabel ilmiah. Dan memang sudah diakui setelah beberapa tahun setelah peninggalan Carnap ini baru kemudian diakui secara luas. Meskipun ya memang ada beberapa hal yang harus diteliti secara mendalam. Apakah memang metode eksplikasi dari Carnap tersebut bisa diterima dengan secara akal? Apakah memang metode eksplikasi ini bisa diterima menurut ilmu pengetahuan? Next slide, Bung. Kemudian ada beberapa kekuatan utama dari argumen Carnap sendiri, seperti misalnya klarifikasi logis ekstrim. Nah, dia tuh di keterangannya bahwa penggunaan logika simbolik secara presisi mampu menyapu bersih ambiguitas bahasa sehari dalam filsafat. Dan memang ya kita harus mengakui bahwa memang kalau menggunakan logika simbolik secara presisi itu memang ya diharapkan mampu menyapu bersih ambiguitas bahasa sehari dalam filsafat. Wittgenstein sendiri justru ya agak membingungkan memang karena banyak ya itu tadi, karena argumen beliau itu kan kebanyakan selalu dalam bahasa, dan Carnap ini justru lebih menyelam lebih dalam bahwa bagaimanakah sih penggunaan logika simbolik ini secara presisi itu mampu nggak menyapu bersih ambiguitas bahasa sehari dalam filsafat. Dan di Bertrand Russell sendiri sudah ada itu yang mengenai atomisme logis. Nah, kemudian ada bagaimana pemisahan masalah internal atau eksternal. Ya, justru dengan satu catatan bahwa di sini adalah bagaimana membantu membedakan pertanyaan di dalam sistem ilmiah atau internal dan pemilihan sistem itu sendiri atau eksternal atau pragmatis. Jadi harus ada pemisahan jadi tidak ada, supaya tidak ada kebingungan nantinya. Jadi ya itu tadi ya bahwa memang kekuatan utama beliau itu justru di sana. Kemudian yang ketiga ada fleksibilitas pragmatis. Ya, dan memang Carnap ini menolak dogmatisme metafisik. Jadi ditolak secara mentah-mentah oleh Carnap, sehingga membuka ruang bagi perkembangan bahasa ilmiah
baru sesuai dengan kebutuhan riset terkini. Dan memang ya benar gitu bahwa memang dengan adanya perkembangan bahasa ilmiah ini justru akan terbuka sebuah riset yang oke dengan kebutuhan riset terkini. Next, Bu. Sampai di sini bisa ini ya, bisa apa? Kalau memang ada pertanyaan atau memang mungkin bisa berhenti di sini dulu sebentar, nggak? Atau kita lanjut aja ya. Nah, nah di bagian kedua ini justru ada beberapa argumen yang ditolak. Jadi ada argumen Carnap yang ditolak dan memang ya mempunyai kelemahan-kelemahan. Jadi setiap argumen itu memang punya kelemahan dan kekuatannya. Dan di sini ada pertanyaan adalah bagaimana para pemikir analitik meruntuhkan klaim radikal karena tentang empirisme logis dan metafisika. Ya, next, Bu. Nah, di sini ada dogma filsafat yang ditentang oleh Quine. Dan di sini ada dogma filsafat yang ditentang Quine adalah bagaimana Quine menentang filsafat yang menentang argumen dari Carnap itu sendiri dan kritik dari beliau itu terhadap analitik sintetik. Nah, di dalam Blackwell Companion, esai Quine menunjukkan bahwa batas antara antara kebenaran analitik atau karena makna dan sintetik karena fakta tidak pernah murni. Dan ini memang agak bertentangan dengan apa yang Carnap inginkan. Karena justru banyak pengaruh-pengaruh justru di sini di Carnap ini. Karena Carnap banyak dari Russell juga dia dapat, kemudian dari Moore juga dapat. Bukan Moore ya, tapi Wittgenstein. Karena Wittgenstein itu lebih banyak mempengaruhi pembentukan argumen dari beliau. Tetapi kelemahan dari argumen Carnap itu sendiri adalah pemahaman makna selalu bergantung pada jaringan teori yang utuh atau holisme epistemologis. Setiap klaim terhadap logika dan matematika berpotensi direvisi jika dihadapi dengan bukti empiris baru. Ya emang benar gitu. Kalau kita lihat menurut Wittgenstein itu sendiri kan sebenarnya Wittgenstein bermain di bahasa gitu. Jadi ada beberapa dan memang ada kesinambungan. Tetapi kenapa kelemahan argumen Carnap ini justru menjadi lemah? Yaitu tadi karena memang makna itu selalu bergantung pada holisme epistemologis. Jadi setiap klaim termasuk logika dan matematika memang berpotensi untuk direvisi jika dihadapi dengan bukti empiris baru. Ya, argumen yang tentang inilah kemudian memang yang disanggah oleh Quine gitu. Jadi sehingga pada saat nantinya argumen ini bisa berkembang menjadi sebuah jawaban terbaru bagi para filsuf analitik untuk bisa mencoba apakah argumen dari Quine ini bisa benar atau tidak. Apakah memang Carnap ini benar atau tidak? Kita tidak tahu karena perkembangan teknologi itu selalu berjalan dengan sendirinya. Next. Nah, kemudian ada beberapa kritik dari para tokoh filsafat terhadap Carnap. Salah satunya tadi verifikasionisme itu menurut Karl Popper. Inti dari kritik tersebut adalah bahwa verifikasi itu tidak pernah final karena klaim universal sense tidak dapat diverifikasi secara empiris lengkap. Metodenya harus diganti dengan falsifikasi. Kemudian kalau menurut Quine dalam argumen Carnap yang berjudul pembagian analitik dan sintetik menolak reduksionisme dan pemisahan mutlak tersebut. Keyakinan manusia berwujud satu kesatuan utuh atau web of belief. Nanti mungkin kita akan bahas apakah itu web of belief dan kenapa muncul kemudian
kritik tersebut terhadap Carnap. Dan menurut Wilfrid Solaris dalam konstruksi fenomenalnya itu menyerang reduksionisme Carnap atas sensasi indrawi dasar dengan membongkar gagasan sesat mitos yang diberikan atau myth of the given. Dan ini sudah dibahas pada waktu di Bertrand Russell kalau nggak salah, waktu kita membahas tentang Bertrand Russell dengan berbagai bentuk pendapat beliau yang mungkin ya justru malah menimbulkan suatu pertanyaan dan jawabannya justru akan kita coba lebih mendalam. Dan mengenai web of village ini mungkin aku tidak terlalu banyak mendalam karena memang mungkin untuk grup-grup yang lainnya mungkin akan bisa membahas bahwa apakah web of village ini bisa berpengaruh setelah beberapa tahun kemudian. Next. Nah, kemudian ada analisis dari kelemahan dari argumen yang ditolak. Jadi argumen yang ditolak ini justru mempunyai sebuah kelemahan. Nah, kelemahannya itu apa saja? Nah, yang pertama adalah kontradiksi internal verifikasionisme. Dan kriteria verifikasi makna Carnap itu menyatakan bahwa kalimat hanya bermakna jika bersifat analitik atau dapat diverifikasi secara empiris. Kalau menurut aku sendiri justru berpandangan bahwa ya memang harus bisa bersifat analitik dan memang ya sebuah kalimat itu memang harus punya ada makna dan memang harus dapat diverifikasi secara empiris. Tetapi kenapa kelemahan argumen ini kemudian ditolak? Di sini ada kelemahan gitu bahwa pernyataan kriteria verifikasi itu sendiri tidak bersifat analitik maupun empiris. Maka berdasarkan kriteria tersebut, klaim utama Carnap adalah tidak bermakna. Jadi harus ada lawannya menjadi bermakna karena memang banyak kriteria verifikasi tersebut harus memang benar-benar harus bisa bermakna. Tapi nanti bisa dijelaskan oleh Bung Aidin tentang apakah itu verifikasi menurut Carnap itu sendiri. Kemudian argumen kedua yang kelemahannya yang memang kenapa ditolak itu adalah tentang kegagalan eliminasi metafisika. Jadi bagaimanakah upaya radikal Carnap ini mendepak metafisika dinilai melanggar prinsip pragmatisnya sendiri. Metafisika tidak bisa dihapus karena memang sains modern pun berdiri di atas komitmen metafisik. Ya, kegagalan eliminasi metafisika ini justru ya sebenarnya ya menjadi satu problem juga gitu dalam filsafat. Tapi kita coba untuk membuka open mind adalah bagaimanakah metafisika itu bisa berdiri dengan sendirinya dengan kondisinya itu filsafat. Dan memang metafisika menjadi pertentangan terus dari zaman ke zaman dan memang ya sudah ada buktinya gitu. Dan dampak dari kontemporer ini ya bahwa filsafat pasca Carnap justru mengalami kebangkitan metafisika seperti teori dunia mungkin oleh Saul Kripke dan David Lewis. Mungkin nanti ya itu tadi bahwa hanya gara-gara satu argumen tentang yang kemudian lemah tentang kegagalan eliminasi metafisika justru mengalami kebangkitan metafisika. Justru nanti yang akan dibahas oleh kelompok-kelompok lain bagaimanakah kenapa teori dunia mungkin ini kemudian dilahirkan oleh Saul Kripke dan David Lewis dan menolak secara utuh pemikiran Rudolf Carnap itu sendiri. Next. Nah, di sini ada timeline yang aku bikin ya tentang evolusi gagasan dan kritik historis Carnap. Yaitu pada tahun 1928 lahirnya Der Aufbau, yaitu mengonstruksi seluruh objek dunia ilmiah
dari data indrawi mentah atau reduksionisme metodologis. Dan ini nanti justru Bung Aidin yang akan menjelaskan tentang kelahiran dari Dare of Daw itu sendiri. Kemudian pada tahun 1934 tentang sintaksis logis. Itu bagaimana proses transisi ke analisis format bahasa. Kemudian memperkenalkan prinsip toleransi yang revolusioner. Justru pada tahun inilah kemudian mengalami transisi antara bagaimana dia menuju ke analisis formal bahasa, dan memang harus diperkenalkanlah kemudian prinsip toleransi yang revolusioner. Kemudian pada tahun 1950 yaitu kerangka ESO merumuskan dikotomi pertanyaan internal dan eksternal untuk menjawab kritik ontologi empiris. Dan memang pada tahun 1950 ini memang udah mulai ada pertentangan gitu. Jadi bagaimana kerangka ESO ini dibentuk, karena memang bagaimana untuk merumuskan dikotomi pertanyaan internal dan eksternal untuk menjawab kritik ontologi empiris. Kemudian pada tahun pasca 1950 yaitu debat Queen, yaitu bagaimana kritik sistematis Queen mendominasi landscape, memicu penolakan bertahap atas empirisme logis radikal. Jadi pasca 1950 ini memang terjadi perdebatan antara beberapa mungkin pakar atau beberapa pakar filsafat yang membuat suatu perdebatan Queen. Jadi bagaimana debat Queen ini bisa diterima dan bisa ditolak. Dan sebagai ada catatan bahwa memang Queen itu sendiri ada pengaruhnya dengan Vienna Circle. Mungkin nanti untuk pertemuan-pertemuan saya mungkin akan lebih agak mendalam apakah Queen itu sendiri bisa diterima atau ditolak oleh Vienna Circle. Next slide. Ya, alhamdulillah sesi diskusi kita sudah selesai, dan mungkin sebelum aku tutup mungkin mohon maaf kalau apabila ada penjelasan atau mungkin ada beberapa kata-kata kalimat pada saat presentasi tadi agak kurang berkenan, karena aku juga membuat ini mungkin hanya sebagai poin-poin utama saya, tapi tidak lebih mendalam. Jadi mohon maaf apabila ada kata-kata atau pernyataan aku yang agak membingungkan. Aku mohon maaf sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke moderator, ke Bung Rio. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi segitu ya teman-teman pemaparan sekilas ya mengenai panorama kerja-kerja intelektual dari Rudolf Carnap. Dan mungkin selanjutnya pemantik akan mulai mungkin mengerucut ya ke salah satu bagian dari kerja intelektualnya si Rudolf Carnap yang sudah dimention oleh Pak Syafi'i mengenai verifikasionisme, dan akan dipantik oleh Bung Aidin. Jadi di sini juga akan saya share screen ya. Oke, karena udah monggo Bung Aidin untuk naik. Oke. Yang satu lagi ada Bung Burik ya. Yang ada PPT yang satu lagi yang rapi. Nah itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa pecah-pecah Pak. Oke, jadi selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang sudah hadir di
katakanlah diskusi ya tentang Rudolf Arnap. Eh, jadi oke, nanti saya jawab ya, ada di komen. Jadi eh, juga terima kasih sudah diberi kesempatan menjadi eh, pemateri, walaupun juga di sini saya juga sama-sama belajar. Kebetulan saya berkehendak untuk ngisi tentang Rudolf Carnap, bagian salah satu yang di dalam pemikiran dia itu ada salah satu konsepnya, yaitu, atau nggak hanya dia aja sih sebenarnya, setahu saya juga dari apa ya namanya, lingkaran Wina kalau nggak salah ya. Ada banyak dia satu grup, nah tapi kebetulan di sini mengacu ke Rudolf Carnap aja. Nah jadi eh, mungkin langsung aja ya, melanjutkan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Syafi barusan. Yaitu lebih tepatnya di sini akan eh, dibahas sedikit mungkin secara permukaan aja tentang prinsip verifikasi itu sendiri. Perkenalkan juga, oh ya belum perkenalkan ya, nama saya Muhammad Aidin Nafirofiq, bisa dipanggil Aidin. Di sini pakai singkat aja Aidin Nafi. Oke, jadi langsung slide berikutnya aja, Bung. Oke, jadi sedikit biografi aja. Saya juga nggak terlalu tahu detail ya, jadi bisa sambil dilihat juga. Dia lahir di tahun 1891 di Jerman, kemudian dia menempuh pendidikan di Universitas Jena dan Freiburg, di mana kita ketahui bersama ya, dan memang kelihatan dari eh, apa yang menjadi pemikiran dia ke depannya itu, bahwa dia memang lebih fokus lebih dekat ke matematika, fisika, dan logika juga. Nah, dia belajar filsafat di bawah bimbingan Gottlob Frege. Kemudian di 1914 sampai 1918 dia eh, bertugas di Perang Dunia Pertama. Kita tahu juga saat itu adalah waktunya Perang Dunia Pertama. Kemudian di tahun 1922 dia menyelesaikan disertasi Der Raum, atau kalau bahasa Inggrisnya itu, bahasa Indonesianya itu tentang ruang. Raum itu ruang, berarti room, space ya. Saya kurang tahu juga, tapi kurang lebih seperti itu. Dia eh, kalau nggak salah juga itu karya pertamanya ya, kalau nggak salah saya baca. Cuma saya juga nggak terlalu tahu detail. Jadi secara ringkas saja kayak gitu. Kemudian tahun 1926 dia pindah ke Wina, mengajar di universitas tempat, kemudian menjadi anggota terkemuka dari sebuah grup yang namanya adalah Lingkaran Wina gitu. Jadi di situ merupakan grup yang melahirkan paham yang kemudian dikenal sebagai positivisme logis ya. Jadi di situ ada beberapa sih, ada, saya lupa, Otto Neurath, terus Rudolf Carnap, agak lupa yang lain. Saya ingatnya dua itu aja. Nah, kemudian ada di tahun 1931 sampai 1935 dia menjadi profesor di Praha. Dia menulis eh, The Logical Syntax of Language dan merumuskan prinsip toleransi. Jadi, saya juga kurang mendalami tentang hal itu. Kemudian di tahun yang sama dia bermigrasi ke Amerika Serikat, di mana saat itu bertepatan dengan ini ya, berkuasanya rezim Hitler. Dia bermigrasi ke Amerika Serikat untuk menghindari rezim Hitler tersebut gitu. Banyak juga sih kalau kita tahu dulu tahun-tahun segitu, banyak yang pindah dari Jerman, kayak misalnya kalau nggak salah Albert Einstein ya, dia pindah. Terus siapa lagi ya, ada beberapa banyak tokoh terkenal dia pindah gitu ke Amerika juga kalau nggak salah. Kemudian tahun di akhir-akhir hidupnya tahun 1970 dia mungkin seperti filsuf yang lain ya, dia lebih condong ke hal-hal yang sifatnya sosial gitu, politik gitu. Kemudian dia meninggal di Los Angeles. Nah, kurang lebih biografinya seperti itu secara ringkas aja. Bisa di next slide, Bung.
seperti yang kita ketahui teman-teman, jadi eh, seorang pemikir atau seorang filsuf itu memang dia tidak lahir, pemikirannya ya tidak lahir dari nol gitu, nggak lahir tiba-tiba muncul gitu aja gitu. Jadi memang selalu dia itu, siapapun itulah, itu dia lahir dari pemikiran-pemikiran sebelumnya gitu kan. Memang filsuf itu kan dia membaca karya sebelumnya, dia memikirkan solusi-solusi dari permasalahan yang ada gitu. Dia pikir ini sebagai masalah, dia jadikan itu eh, batu loncatan untuk dia mengembangkan solusi yang khas dari tiap filsuf itu. Ini juga secara ringkas aja, walaupun saya juga detailnya nggak terlalu tahu. Jadi ada di sini tentu saja dia belajar di awal-awal karir akademiknya ya, ada Gottlob Frege di mana dia pengaruhnya berupa tentang fondasi logika modern dan tesis logisisme ya, di mana logisisme sebagaimana yang saya juga setahu saya memang bahwa klaimnya adalah bahwa matematika itu dapat diturunkan dari logika saja gitu. Kemudian ada Bertrand Russell tentang prinsip prinsip lagi proyek Aufbau ya, melalui prinsip konstruksi logis untuk membangun dunia dari basis fenomenal. Jadi saya juga kalau tadi dilempar oleh Pak Syafri untuk membahas ini juga saya kurang tahu. Cuma yang saya tahu intinya aja sih. Kalau detailnya nggak tahu. Intinya bahwa ketika kita membicarakan dunia itu kita mendasarkan diri pada eh, kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan yang sifatnya melalui pengalaman sehari-hari gitu. Jadi semua bisa dikembalikan pada asalnya berupa eh, pengalaman sehari-hari gitu yang saya tahu, setahu saya gitu. Gitu. Nah, ada Ludwig Wittgenstein, dia juga memainkan peranan yang cukup besar di eh, pemikiran Rudolf Carnap. Kemudian ada Kurt Gödel, ada Otto Neurath, dia adalah ini ya salah satu tokoh di lingkaran Wina ya. Kemudian ada dan lain-lain gitu. Saya juga bingung bacanya gimana. Karena juga kayaknya orang Jerman juga, saya nggak tahu, aku salah baca aja gitu. Tapi ini yang mau ditekankan adalah setiap filsuf memang dia punya peranan masing-masing. Sebaliknya maksudnya si filsuf itu dia nggak pernah muncul sendiri gitu pemikirannya, dia selalu lahir dari filsuf-filsuf sebelumnya. Oke, selanjutnya Bung. Nah, karena topiknya adalah prinsip verifikasi, atau mungkin nama lainnya juga ini ya, suka muncul namanya verifikasionisme gitu. Verifikasionism. Nah, jadi tentu saja akan lebih baik untuk melihat atau mengetahui latar belakang dari lahirnya konsep tersebut gitu. Kenapa sih Rudolf Carnap ini atau Rudolf Carnap dan kawan-kawan gitu melahirkan konsep prinsip verifikasi ini. Jadi di sini setidaknya ada beberapa, yaitu yang pertama adalah eh, bahwa kita itu ketika membicarakan sesuatu itu seringkali memang berdebat gitu ya. Jadi basisnya itu tidak sama gitu. Jadi bahasa alami penuh jebakan sugestif yang menciptakan ilusi, sehingga apa ya? Jadi ketika misalnya berdebat tentang apa itu jiwa gitu. Jadi kan orang misalnya dulu yang sering ada contoh di buku kalau nggak salah ya, apa itu jiwa, apa itu hakikat, ada itu apa. Nah, itu kan sangat-sangat apa ya? Kabur gitu ya bahasanya. Jadi nggak ada, ketika orang berdebat ya debat terus gitu, nggak ada patokannya gitu, nggak masing-masing punya asumsi sendiri-sendiri gitu. Nah, jadi karena tuh mau bilang kayak sebelum kita mendebatkan sesuatu gitu kita harus bisa memahami dulu gitu apa yang diperdebatkan. Kira-kira kayak gitulah secara sederhana gitu. Iya bener ya. Itu, kalau di buku-buku apa filsafat gitu yang disebut ini ya, apa tentang Hegel itu ya. Banyak juga sih kayaknya ya di, saya sebenarnya ya jujur-jujur aja ya, kalau saya
akhir-akhir ini juga udah nggak terlalu sering juga baca filsafat. Akhir-akhir apa? Udah agak lama juga sih. Cuma memang saya masih samar-samar ingat gitu yang memang yang suka yang dikritik kan memang aliran kontinental gitu, ada eh, apa? Filsafat Hegelian gitu dan lain-lain gitu, kayak roh itu apa kan, itu juga nggak jelas gitu kan, maksudnya yang nanti juga dikritik kalau nggak salah ya, apakah itu bisa diverifikasi roh gitu kan, jadi nggak punya basis kalau nggak salah gitu ya, saya agak lupa juga. Nah intinya gitu yang pertama. Yang kedua ada tentang semangat pencerahan atau inilah, bahasa Jermannya tuh istilah yang terkenal tuh ini apa, Aufklärung kalau nggak salah ya, Aufklärung, dan penolakan otoritas. Jadi eh, bahwa kalau misalnya kita lihat ya, seingat saya juga gitu, nanti mungkin teman-teman juga bisa klarifikasi secara mandiri lebih lanjut, bahwa dulu ketika ketika misalnya pemikiran Aristoteles itu sebelum sebelum zaman modern kalau nggak salah, saya juga sebelum Aufklärung ya kalau nggak salah. Jadi pemikiran Aristoteles itu begitu tertanam gitu dalam sejarah peradaban apa intelektual gitu. Jadi walaupun saya nggak tahu detailnya ya, tapi dulu pernah tahu juga, lagi-lagi lupa gitu. Tapi memang intinya adalah pemikiran itu nggak dipertanyakan gitu, pemikiran si Aristoteles itu. Kalau nggak salah di bidang logika juga gitu ya. Jadi kayak terjadi kemandekan gitu katakanlah di bidang sains maupun di bidang logika gitu secara secara khusus. Mungkin contoh yang lebih bisa ditangkap adalah dulu kan ini ya anggapannya, kayaknya bukan Aristoteles ya, saya agak lupa. Ptolemeus apa ya, yang bilang bahwa matahari mengitari bumi. Nah, itu kan di zaman modern, di saintis-saintis dulu di awal-awal zaman pencerahan kan itu dibalik kan, berdasarkan pengamatan yang yang dilakukan gitu. Atau bumi datar. Nah, itu kan dulu nggak dipertanyakan. Sekarang diganti. Nah, kurang lebih prinsip verifikasi itu lahir dari hal-hal semacam itu gitu. Nah, kemudian kegagalan metafisika sebagai seni palsu. Nah, ini agak unik karena saya juga cari tahu juga tadi. Jadi bahwa eh, klaim-klaim metafisika seperti, saya takut salah juga sih, tapi memang memang nanti bisa diklarifikasi lebih lanjut sendiri-sendiri dari teman-teman. Jadi ketika klaim-klaim yang metafisis gitu dari beberapa filsuf yang terkenal dengan klaimnya itu, eh, dia itu nggak punya basis yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi dia kalau kata Rudolf Carnap tuh dia lebih kayak seni gitu. Tapi pun seninya, kalau seni kan memang dia hanya apa ya, apa, media untuk berekspresi gitu. Jadi memang sifat ekspresif dari seni itu tetap di apa, dihargai, tetap dihargai. Nah, ketika metafisika melakukan hal yang serupa, jadi kan itu dianggap sebagai seni juga enggak gitu. Jadi dibilang seni palsu atau seni gagal gitu. Oke, lanjut aja selanjutnya. Nah, ini juga bisa dilihat teman-teman, ada pengaruh dari Wittgenstein sendiri, juga memainkan peran yang lumayan besar ya. Kemudian ada visi kesatuan sains dan intersubjektivitas. Jadi yang dimaksud intersubjektivitas di sini adalah ketika ketika sebuah pernyataan itu bisa dicek oleh kebenarannya oleh siapapun gitu. Enggak kok ketika misalnya kayak saya misalnya bilang tempat ini indah gitu. Nah, itu kan aksesnya hanya oleh saya aja gitu, secara personal gitu. Enggak bisa dicek oleh tiap orang gitu. Orang bisa berbeda pandangan. Cuma ketika yang dimaksud dengan intersubjektivitas di sini adalah misalnya ketika air pada tekanan 1 atmosfer akan mendidih pada 100 derajat Celcius gitu misalnya. Nah, itu bisa diuji oleh siapapun pernyataan itu gitu. Yang nanti kita kenal sebagai pernyataan kalimat protokol, Mas. Nah, kemudian ini juga ada transisi menuju konfirmasi, ini lebih ke ini sih ya.
perkembangan pemikiran dia sih. Nanti bisa dilihat di akhir. Oke, lanjut aja, Bung. Nah, intisari dari prinsip verifikasi ini adalah sebenarnya bahwa makna dari sebuah kalimat diberikan oleh kondisi-kondisi verifikasi yang paling tidak itu potensial dari kalimat tersebut gitu. Nah, makna sebuah kalimat ditentukan oleh metode pembuktian yang dapat dilakukan untuk memastikan kebenaran atau kesalahan kalimat tersebut. Jika sebuah pernyataan tidak disertai prosedur observasi untuk mengujinya, maka pernyataan itu tidak memiliki konten kognitif meskipun mungkin masih memiliki makna emosional atau estetis. Kayak tadi ya, apa sifat ekspresif dari seni. Kemudian yang perlu ditekankan adalah dalam prinsip verifikasi ini paling tidak bare minimumnya adalah potensi gitu, potensial dari suatu kalimat untuk dapat diverifikasi, diuji lebih lanjut, dipastikan nilai kebenaran atau kesalahannya gitu. Nah, pernyataan tidak harus diverifikasi saat ini juga, asalkan secara logis kita mengetahui langkah-langkah observasi yang diperlukan untuk menguji kalimat tersebut. Dan digunakan untuk membersihkan filsafat dari masalah-masalah semu, seperti jiwa atau roh absolut ya kalau nggak salah di filsafat Hegel. Disebut oleh Arab sebagai omong kosong yang hampa. Jadi setiap kalimat bermakna harus dapat dikaitkan dengan istilah-istilah observasi langsung dan ditelusuri kembali ke pengalaman dasar empiris. Kemudian Karnap menyadari prinsip yang terlalu kaku akan menghancurkan sains karena hukum. Oh ya, ini yang 2 poin terakhir ini lebih ke ini tadi, lagi-lagi ke fase terakhir dia ya, fase pemikiran selanjutnya gitu. Jadi saya salah sih naruh di sini, tapi memang intinya kayak gitu. Nanti kita tahu belakangan bahwa prinsip verifikasi ini akan menjadi dilemahkan lah dalam kriterianya itu menjadi prinsip konfirmasi gitu. Setelah ini bakal kita tahu maksudnya apa. Itu bisa lanjut aja, Bung. Nah, di sini kalimat prinsip verifikasi akan lebih mudah dipahami kalau kita memahami tentang apa yang dimaksud sebagai kalimat protokol gitu, atau protokol sentence, karena prinsip verifikasi itu juga berdiri di atas apa yang dinamakan kalimat protokol ini gitu. Jadi kalimat protokol adalah kalimat observasional, misalnya kalimat tentang suatu ini ya, kondisi yang teramati yang digunakan sebagai dasar empiris untuk menguji, mengonfirmasi atau memverifikasi pernyataan ilmiah. Nah, misalnya gimana sih contohnya? Contohnya pada eksperimen fisika gitu, ada desain secara umum. Misalnya di fisika ini, di sini di laboratorium di permukaan bumi. Jadi kalimat protokol itu kayak mau mencakup seluruh layer dari pembicaraan kita gitu. Jadi di sini di laboratorium di permukaan bumi atau di sebuah planet bernama bumi gitu, terdapat sebuah pendulum berjenis tertentu gitu. Di mana panjang pendulum tersebut adalah 245,3 cm. Kemudian saya mendorongnya sedikit, di mana kemudian pendulum berayun bebas tanpa kontak lebih lanjut. Kemudian saya mengamati ayunan dari pendulum tersebut sebanyak 20 ayunan, di mana pengukuran dilakukan dari jam 5 menit ke 37 detik ke 04 sampai jam 5 detik ke menit ke 38 gitu. Jadi selang interval pengukuran adalah semenit gitu misalnya gitu. Nah, itu contohnya kalau di eksperimen gitu. Nah, kemudian di situasi sehari-hari misalnya, nggak sehari-hari juga sih. Sebenarnya bisa juga gitu kalimat protokol dianggap sebagai suatu digit atau suatu variabel, asalkan definisi yang diberikan atau variabel tersebut didefinisikan dulu gitu menurut suatu kondisi yang dapat teramati gitu. Jadi misalnya 1 atau 5 diterjemahkan sebagai sedang hujan atau lebat gitu. Misalnya 1 nggak hujan, 2 hujan, 5 hujan sangat lebat misalnya gitu. 0 tidak hujan misalnya gitu, atau 1 hujan rintik-rintik misalnya gitu. Jadi ada definisi yang jelas yang merujuk ke kondisi yang teramati. Nah, kemudian ada vokalisasi manusia misalnya, hujan rintik-rintik kayak tadi ya gitu. Sebagai kalimat protokol dari yang dapat bisa diutarakan gitu. Kemudian ada lagi-lagi kalimat yang sehari-hari ya sifatnya. Di sini ada seekor anjing, atau di sini terasa apek, terasa sumuk gitu, terasa gerah. Itu juga termasuk kalimat protokol gitu. Nah, kemudian selanjutnya, Bung.
Eh, di sini kita bisa lihat penerapan dari prinsip verifikasi itu sendiri, di mana pernyataan yang dapat diverifikasi adalah misalnya tadi ya pengujian hukum pendulum, di mana dia disusun dari kalimat protokol yang hasil dari kondisi yang teramati gitu, panjangnya 240 sekian senti, waktu ayunan yang diamati adalah 1 menit, di mana ayunan yang dilihat adalah jumlahnya 20 ayunan misalnya gitu. Jika hasil pengamatan sesuai perhitungan matematis, maka hukum ini terverifikasi gitu. Jadi tadi kita pertama memang ada rumusnya gitu, ada rumus matematikanya, rumus fisikanya, kemudian kita uji eh, apa klaim rumus tersebut dengan apa namanya verifikasi ini, prinsip verifikasi ini. Kemudian sisi jauh bulan, nah ini yang sifatnya potensial gitu. Jadi dulu kan kita si Rudolf Carnap ini kan dia eranya itu kan sebelum ini ya, sebelum Perang Dingin ya, sebelum orang-orang menembak ke bulan gitu. Nah, tapi misalnya berupa pernyataan dua gunung berapi di sisi jauh bulan pernyataan dua gunung berapi di sisi jauh bulan itu tetap bermakna gitu. Kenapa? Karena kita memiliki potensi untuk memverifikasi kalimat tersebut gitu. Jadi dapat dibuat sebuah langkah-langkah logis yang dalam konteks sains dan teknologi untuk melakukan verifikasi atas klaim tersebut gitu. Jadi baik mau pernyataan dua gunung berapi itu salah atau benar, tetap bisa diuji gitu, karena kita punya langkah-langkah untuk sampai ke bulan tersebut dengan ilmu yang manusia miliki gitu. Itu masih masih memungkinkan untuk diverifikasi gitu. Walaupun tahun 1930 itu dulu Rudolf Carnap kita tahu juga dia tidak hidup di era perlombaan manusia untuk ke bulan gitu. Nah, misalnya pernyataan yang tidak dapat diverifikasi, lagi-lagi kita tahu sendiri yang dikritik adalah misalnya objek seperti Tuhan gitu, atau seni juga termasuk. Kemudian yang unik juga bahwa tesis realisme dunia eksternal, saya kurang tahu terlalu detail, tapi mungkin bisa dilewatin, saya jujur aja kurang kurang paham yang selain objek seperti Tuhan, objek-objek agama tuh biasanya ditolak sama kalangan filsuf dari barat, biasanya seperti itu, termasuk di prinsip verifikasi ini gitu. Oke, selanjutnya Bung. Nah, lagi-lagi tujuan prinsip verifikasi di sini teman-teman bisa lihat, yaitu menetapkan kriteria demarkasi antara pernyataan yang bermakna dan pernyataan yang berupa hanya metafisika aja gitu. Walaupun yang unik adalah setahu saya juga gitu, belakangan di kalangan di tradisi filsafat analitik ya, itu hal-hal yang berbau metafisika itu kalau nggak salah di daku lagi gitu. Saya juga kurang tahu detailnya. Infonya seperti itu gitu. Kemudian mengeliminasi metafisika sebagai seni gagal yang menyamar sebagai pengetahuan, di mana dia bisa melakukan bisa menyalurkan sifat ekspresif dari emosi kita, tapi sebagai pengetahuan itu ditolak gitu oleh prinsip verifikasi ini. Itu metafisika ya. Nah, kemudian melarutkan masalah semu seperti realitas dunia eksternal dan hakikat jiwa, ini mirip juga seperti tadi. Kemudian mendasari proyek kesatuan sains dengan landasan empiris yang sama, dan mengubah filsafat menjadi analisis logis atas bahasa yang digunakan oleh ilmu pengetahuan, kemudian menegakkan nilai aufklärung atau pencerahan dengan pengetahuan objektif dan akal budi rasional. Oke, selanjutnya Bung. Nah, prinsip verifikasi tidak lepas dari kritik ya. Jadi kritik setidaknya ada 3 gitu yang saya kumpulin. Nah, yang kita semua tahu adalah bahwa kritik ini lahir dari Karl Popper ya, yaitu ketidakmampuan prinsip verifikasi untuk memverifikasi hukum ilmiah gitu. Nah, maksudnya gimana? Jadi pernyataan universal dalam sains tidak pernah bisa diverifikasi sepenuhnya karena mencakup jumlah kasus tak terbatas gitu. Misalnya teman-teman bisa lihat kalau contoh di sini semua angsa berwarna putih gitu. Nah, kan tidak bisa diverifikasi secara mutlak. Maksudnya gimana? Jadi klaim bahwa semua angsa berwarna putih kan, untuk menyatakan benar suatu kalimat, sebuah pernyataan itu kan kita harus ngecek satu-satu tiap angsa gitu di dunia ini berwarna putih apa enggak gitu. Itu kan rasanya nggak mungkin ya gitu. Nah,
tidak bisa diverifikasi secara mutlak karena tidak mungkin mengobservasi setiap angsa di alam semesta gitu. Nah, Karl Popper kritiknya gimana? Ya sebaliknya gitu. Jadi namanya falsifikasi ya. Tadi sempat disebutin juga kalau nggak salah. Jadi semua angsa berwarna putih eh, nanti juga berhubungan sih. Jadi ketika ini kan dikritik seperti ini, nah si Carnap ini nanti melemahkan kriteria prinsip verifikasi menjadi prinsip konfirmasi ya. Jadi ketika semakin dikonfirmasi semakin semakin naik derajat si kalimat tersebut, si pernyataan tersebut gitu. Jadi itu yang pertama. Nah, kemudian masalah self refuting atau swa refutasi. Nah, di mana prinsip verifikasi gagal memenuhi kriterianya sendiri. Jadi gimana? Yaitu hanya pernyataan yang dapat diverifikasi empiris yang bermakna. Nah, itu bukan analitik maupun sintetik teruji gitu. Sehingga menurut standarnya sendiri, prinsip ini harus dianggap metafisika tak bermakna gitu. Saya agak lupa juga tentang, saya kebetulan yang ini yang saya masukin juga saya belum, yang terutama nomor 2 agak-agak bingung juga karena belum saya baca-baca lagi sih tentang bedanya analitik sintetik, saya juga agak lupa gitu. Tapi kurang lebih seperti itu. Kalau yang biasa dirujuk oleh orang tuh prinsip verifikasi lemah karena klaim bahwa hanya pernyataan yang dapat diverifikasi empiris yang bermakna itu kan sebuah pernyataan juga. Nah, itu dia nggak bisa memverifikasi hanya pernyataan yang dapat diverifikasi empiris yang bermakna. Nah, itu dia nggak bisa memverifikasi itu, jadi itu juga dia gagal dalam konteks itu gitu. Dan yang ketiga, kegagalan menjelaskan properti disposisional atau yang sifatnya kecondongan gitu ya. Maksudnya gimana teman-teman? Jadi maksudnya adalah kesulitan prinsip verifikasi untuk mereduksi properti seperti mudah larut atau rapuh ke bahasa observasi langsung karena properti itu tetap ada walaupun benda tidak sedang menunjukkan reaksinya. Misalnya ketika kita punya korek gitu. Nah, kita kan bilang korek ini atau batang korek ini mudah terbakar gitu. Atau gas gas tertentu itu flammable gitu misalnya, mudah terbakar. Nah, itu bukan saat itu juga kita mengatakan, kan itu kan kalau prinsip verifikasi mengharuskan kita untuk melakukan klaim yang saat itu juga kita amati gitu, kayak tadi kalimat protokol gitu. Nah, kita nggak bisa memverifikasi suatu terdapat gas tertentu yang flammable mudah terbakar gitu, itu kan kita nggak bisa, karena kita kan nggak melihat itu secara langsung tiba-tiba lagi kebakar gitu baru kita ngomong, tapi wujudnya tetap gas aja. Kita lihat gas ini dalam tabung gitu, dalam tabung ini gasnya mudah terbakar, tapi kita lagi nggak melihat gas tersebut terbakar gitu kan. Itu properti disposisional gitu, jadi dia punya potensi terbakar, cuma kita lagi nggak melihat itu. Nah, itu jadi kan nggak bisa juga gitu semua semua pernyataan itu di dasar direduksi ke yang sifatnya teramati saat itu juga gitu. Atau misalnya gelas ini rapuh, kan kita nggak lihat gelas ini lagi pecah gitu. Atau misalnya gula mudah larut gitu. Nah, itu kan kita nggak melihat gula itu sedang larut gitu. Kita lagi lihat gulanya misalnya kita lagi minum es teh, ada gula di dalam belum kita aduk tapi kita bilang gula itu mudah larut. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke, itu tentang kritiknya. Nah, selanjutnya Bu, bisa dilanjut. Nah, ini teman-teman bisa lihat juga pengaruh prinsip verifikasi terhadap filsafat ilmu. Jadi sumbangsihnya adalah di mana dia menginspirasi tentang kriteria demarkasi yang ketat ya untuk sains ya, terutama. Dan standar kesatuan ilmu, kemudian fondasi, saya nggak tahu ya teori atau prinsip konfirmasi lah gitu misalnya. Tadi ya pelemahan dari kriteria prinsip verifikasi gitu. Kemudian filsafat sebagai analisis logis. Saya juga nggak terlalu mendalami juga tentang pengaruhnya, sebagai tambahan aja ini. Kemudian bisa dilanjut aja Bung. 12 ya. Nah, eh, di sini ada ringkasan ya teman-teman. Jadi dari prinsip verifikasi itu kita melihat bahwa makna sebuah pernyataan itu
menurut prinsip verifikasi sepenuhnya ditentukan oleh ketersediaan metode pembuktian yang sifatnya empiris gitu atau bisa diindra baik langsung maupun melalui verifikasi yang sifatnya potensial atau mungkin dilakukan dengan langkah-langkah yang logis dan mungkin untuk dilakukan oleh manusia gitu, oleh kita sendiri gitu. Kemudian pernyataan tanpa prosedur observasi atau jalur akses indrawi itu dapat diklasifikasikan sebagai metafisika hampa tanpa konten kognitif yang berarti. Dan kalimat, jadi nggak usah dianggap gitu oleh manusia gitu, nggak ada konten kognitifnya berarti diabaikan aja kan gitu. Menurut prinsip ini gitu. Dan kalimat protokol berfungsi sebagai laporan observasi konkret, landasan dasar untuk menguji, mengonfirmasi dan memverifikasi keabsahan pernyataan ilmiah. Jadi kita juga bisa langsung ngerti tadi kalimat protokol itu dan prinsip verifikasi secara sebagian mungkin ya itu tetap dipakai di sains gitu. Dan kemudian ketidakmungkinan memverifikasi hukum universal secara mutlak mendorong pergeseran metodologi dari pembuktian yang sifatnya kaku, maksudnya prinsip verifikasi ini ya, menuju sistem konfirmasi berbasis bukti empiris. Atau mungkin kalau kita juga bisa ngaitin sama pemikirannya ini ya, Karl Popper ya, dia prinsip falsifikasi gitu. Jadi alih-alih memverifikasi eh, semua variabel yang diacu di pernyataan itu ya kita mencari sebaliknya gitu dari misalnya ya kita untuk menguatkan pernyataan eh, apa kan kalau di Karl Popper agak ekstrim ya misalnya setahu saya jadi kita semakin memperkuat aja gitu klaim semua angsa berwarna putih dengan kita mengujinya dengan mencari angsa berwarna hitam misalnya gitu atau angsa berwarna merah mungkin kalau ada gitu. Nah, oke teman-teman itu ringkasan untuk yang bagian terakhir pemaparan dari saya. Mungkin saya serahkan lagi ke Bung Theo ya. Baik. Eh, jadi itu ya teman-teman, pemaparan secara ringkas ya mengenai prinsip verifikasionisme dari Rudolf Carnap. Eh, Mungkin sekarang kita masuk ke sesi diskusi aja. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan atau mengomentari sesuatu bisa diajukan tangan. Tapi mungkin sebelumnya mungkin aku mau memantik dulu ya kali ya dengan cara pengen. Jadi aku punya tanggapan sedikit ya, jadi terkait eh, dua materi yang sudah dipaparkan dari Pak Syafi'i sampai ke Bu Aidin kan. Di situ kan kita bisa melihat eh, eh, bahwa panorama yang terjadi pada saat kerja-kerja intelektualnya si Dr. Tanap ini muncul karena kan eh, di saat itu kan memang apa ya maksudnya eh, dunia intelektual yang sudah merambah ke dunia akademis itu seringkali dipengaruhi oleh penggunaan bahasa konsep yang ya memang itu semua warisan sejarah ya kalau bisa kita katakan, tetapi ya itu ya kayak yang sudah dipaparkan sama Pak Syafi'i bahwa bahasa yang digunakan itu sangat apa ya sugestif lah, jadi nggak bisa diobservasi apalagi diklarifikasi sama sekali. Jadi mungkin aku juga ngelihatnya si Rudolf Carnap ini menuliskan karyanya sebagai bentuk penolakan ya resistif terhadap eh, bahasa obskur atau konsep obskur dari karya-karya sebelumnya kayak yang aku pernah sebut ya kayak Phenomenology of Spirit itu yang ditulis oleh ya si Bang Hegel itu ya yang menulis idenya tuh sampai sekarang nggak nyatu ya, nggak ada kesatuan sama sekali dari idenya, bahkan eh, selama lineage dari pemikirannya dia itu dia terbagi menjadi beberapa macam aliran pemikiran atau mazhab itu dari Hegelian muda, Hegelian kanan, dan kiri dan sebagainya itu kan menunjukkan bahwa ternyata penggunaan bahasa yang obskur itu juga dapat apa ya memantik perbedaan tafsiran ya dan perbedaan secara hermeneutis gitu. Nah, mungkin dari itulah Rudolf Carnap melihat bahwa eh, bahasa itu harus diverifikasi dan
nggak semua pernyataan itu sebuah kalimat yang terdapat dalam bahasa, dalam struktur bahasa itu bisa merujuk pada sesuatu gitu. Makanya digunakan prinsip verifikasionisme. Nah, sorry belibet guys. Nah, jadi eh, mungkin sih aku pengen 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 apa ya pengen melihat sedikit juga bahwa prinsip verifikasi ini ternyata pada akhirnya bersifat salah satu poin yang sudah disampaikan juga oleh Bu Aidin, sifatnya itu sesuai refuting ya, karena misalnya nih kalau kita pakai eksperimen, thought eksperimen ya, misalnya ada sebuah kalimat pernyataan yang berbunyi seperti ini, sebuah kalimat yang bermakna itu setepatnya mengandung 3 kata gitu. Tetapi kalimat yang mengatakan bahwa setiap kalimat harus memiliki 3 kata itu sendiri tidak sesuai dengan deskripsi atau kriteria yang diberikan kepada kalimat tersebut gitu. Otomatis ya kalimat itu jadi sebuah apa ya kontradiksi internal, menciptakan sebuah kontradiksi internal terhadap ya kalimat itu sendiri. Nah makanya itu juga yang berkelindan ya dengan apa namanya kritik dari si Quine, karena kan Quine itu mungkin sangat tergelitik yang melihat distingsi dari eh, lingkaran Wina atau positivisme logis terkait proposisi yang sintetik dan proposisi analitik, yang mana proposisi sintetik itu mengenai proposisi yang memang dia itu sifatnya pernyataan deskripsional ya, atau yang pernyataan yang sifatnya dapat diuji secara langsung secara empiris, sedangkan kalau analitik itu kan secara logis atau secara matematis. Nah, mungkin itu aja sih kalau dari aku mah tanggapan mengenai prinsip verifikasionisme dari Karnap. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau nanya atau mau ikut menggelut juga mengenai verifikasionisme Rudolf Carnap atau idenya mengenai toleransi dan sebagainya itu, ya dipersilakan guys. Oke, jadi ada Bung Akil, silakan Bung kalau mau menanggapi Oke, pertanyaannya. oke, mungkin apa namanya? Tadi keren banget ya dari Bung Aidin sama Pak Syafi ya, udah maparin dan menurutku cukup detail juga dari pertama kayak kritiknya dari Quine, terus pembahasan gambaran besarnya seperti apa, terus ngomongin soal protokol sentence gitu ya, yang mungkin apa namanya eh bisa menjadi banyak apa ya untuk diskusi nantilah. Nah, pertanyaanku sih soal ini ya, apa namanya? eh Proposisi yang potensial yang bisa diverifikasi ini apa aja kira-kira ya? Karena kalau kita ngelihatnya kan proposisi potensial kan bisa bentuknya juga protokol sentence juga kan, karena itu untuk menjadi groundingnya apa teori saintifik gitu kalau kata Karnap. Nah, ya kalau di apa namanya penemuan sains-sains modern kan nyatanya kayak beberapa hal kenyataan di fisika kuantum ini kan sebenarnya juga nonsensical gitu. Kayak, oh ternyata kita nggak menyentuh meja sebenarnya, kita nggak menyentuh meja atau meja yang solid ini ternyata sebenarnya kopong gitu. Itu kan pernyataannya sebenarnya nggak masuk akal ya. Tapi apakah dia masih bisa dikatakan potensial dalam dalam prinsip verifikasinya Karnap gitu. Itu sih mungkin. Ini bebas nih guys, dari antara Pak Syafi atau Bu Aidin. Mungkin kata tadi aku nangkapnya sih si Bu Akil mau nanya bagaimana maksudnya mekanisme dari proposisi disposisional tadi, karena kan kayak yang udah Bung Aidin sebutkan itu kayak misalnya kita punya sebuah apa ya, kalau aku pakai istilahnya atau termanya rasa besarnya tuh ya eh, predikat mudah rapuh dan atau ya itu tadi yang gampang gampang terbakar atau flammable itu kan sifatnya kalau kayak penjelasannya itu kan disposisional. Nah itu bagaimana pada akhirnya dia tetap works di dalam body of knowledge-nya sains gitu. Nah mungkin itu bisa dijawab mungkin dari Bung Aidi dulu kali, baru itu Pak Syafi. Tok, Pak. Bung. Ya.
Oke, terima kasih Bung Theo dan Bung Akil ya. Jadi eh, mungkin aku ini ya jawab yang Theo dulu ya. Jadi eh kalau aku sih ya melihatnya sih ini sih, ketika maksudnya tadi kan ini ya, kalau kalau aku boleh konfirmasi sedikit. Jadi eh, yang tadi Bung tanyakan adalah kenapa kalimat-kalimat yang disposisional itu tetap ada ya di body of knowledge-nya science gitu ya, benar nggak? Benar ya. Jadi aku rasa sih itu hal yang mirip-mirip kayak ini sih, kayak yang aku sering pikirin. Jadi kurang lebih kayak gini lah. Agak susah jelasin juga sih. Tapi intinya kalau aku melihatnya gini sih, Bung. Eh, Kayak seperti nggak ada keharusan gitu loh untuk eh apa melihat, kita nggak ada keharusan untuk menyeleksi apakah semua pernyataan dalam sains gitu atau klaim-klaim dalam sains itu disposisional atau tidak gitu. Jadi ketika disposisional ya udah gitu. Kalau tidak ya nggak juga. Kalau aku mungkin nggak bisa serinci banget ya. Cuma memang aku kadang mungkin karena aku juga suka menyederhanakan gitu. Jadi lagi-lagi memang sebenarnya kesederhanaan yang aku pikirkan adalah berkaitan dengan apa ya? Misalnya bahwa si sains itu sendiri juga kan dia, kalau aku melihat memang di ini ya di create oleh manusia juga gitu. Jadi ketika kreasi kita untuk menjelaskan alam ini eh, apa namanya menghasilkan tadi klaim-klaim apa pernyataan-pernyataan A B C D E, misalnya ada A itu disposisional, B itu enggak disposisional misalnya. Nah, itu buatku sah-sah aja sih, maksudnya eh, tidak perlu ada pembedaan gitu. Kalau kita melakukan pembedaan seperti itu kan lebih ke jadinya tanda kutip ya kayak sok tahu gitu. Apakah alam itu harus disposisional gitu. Alam itu harus 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 saklek gitu, harus dapat diturunkan. Nah, itu kayak gitu sih kalau aku melihat. Soalnya itu kan cara kita menjelaskan alam ya. Jadi toh nggak apa-apa sih kalau ada yang disposisional. Kalau menurut aku sih Bung gitu. Nah, tadi ya yang pertama. Kalau Bung Akil tadi yang aku nangkep sih bagaimana prinsip verifikasi karena itu eh, melihat ini ya Bung ya, apa statement-statement fisika modern mungkin kalau tadi kalau aku nggak salah tangkap. Oke oke iya ya. Hmm, bener ya? Ya kayak Eh, penemuan atau misal asumsi di hmm, fisika modern yang ngomongin soal kuantum kan banyak hal-hal yang nggak masuk akal ya, kayak hmm, hmm, hmm. apa namanya, apakah elektron tuh eh, bisa spinnya tuh bisa berubah karena ditengok atau karena kesadaran kita gitu, apakah elektron tuh punya kesadaran bahkan, atau bahkan Ya. ada multiverse yang buat itu bisa ada spin gitu, atau itu deterministik. Kan banyak klaim-klaim dari klaim-klaim sains yang bisa dibilang nonsens ya. Nah maksudnya kalau kayak gitu apakah masuk dalam prinsip verifikasinya Karab sebagai proposisi yang potensial untuk diuji gitu loh. Oke, oke, oke. Eh, jadi kalau yang aku tangkap ya dari prinsip verifikasi, misalnya kalimat protokol apa? Misalnya verifikasi yang potensial itu ya memang as long as dia itu kita bisa melakukan, kita bisa menyusun ini apa algoritma yang logis dan tidak apa tidak bersalah gitu ya, runut berdasarkan ilmu yang kita punya sekarang gitu dan teknologi yang kita punya sekarang. Jadi kalau melihat tadi ya klaim-klaim yang nonsens, misalnya contoh yang pertama misalnya yang multiverse, eh kalau aku melihatnya sih menurutku ini ya nggak bisa dimasukin ini ya, nggak bisa dimasukin tadi, nggak bisa diverifikasi itu. Jadi kayaknya nggak masuk sih, karena nggak ada potensi untuk kita mengeceknya gitu. Setidaknya di misalnya kita melihat ini sebagai T1 gitu, T1 2026 ya misalnya belum ada gitu, tapi T2 T3, tapi
kalau aku rasa untuk menganggap ada T2, T3 kan itu menganggap waktunya ada aja gitu ya. Tapi kan apa sih namanya? Bukan sebagai langkah-langkah logis dan terstruktur untuk melakukan verifikasi gitu. Cuma mengasumsikan aja ada waktunya. Ah, tapi kayaknya tahun depan bisa diverifikasi deh. Kan nggak gitu juga gitu loh, Bung, maksudnya. Kalau aku melihatnya kayak gitu. Nah, itu kalau yang tadi ya multiverse gitu misalnya. Atau jadi kalau aku melihat sekarang itu jadi kayak ya mungkin membangkitkan ini ya kayak harapan gitu, bisa melihat mungkin impactnya gimana multiverse terhadap pandangan kita tentang dunia kita gitu kan. Tapi ya aku melihatnya sejauh ini baru seperti itu sih, Bung, ada membangkitkan rasa emosional kayak gitu. Kalau verifikasinya potensial apa enggak, biar minimumnya karena kan tadi potensial ya. Nah, itu kayaknya nggak masuk sih gitu. Itu yang kalau yang multiverse, kalau yang misalnya eh, perilaku ini ya, itu kan tadi ngacu ini ya. Kalau saya nggak salah tuh apa ya? Double slit eksperimen ya. Jadi ketika partikel itu bisa berperilaku sebagai gelombang sekaligus partikel gitu ketika ada detektornya atau enggak gitu. Nah, itu unik juga sih. Saya juga sampai sekarang masih heran kok bisa ya. Nah, eh, berarti apakah klaim bahwa elektron tersebut sadar apa enggak? Hmm, kayaknya dia kayak bersilangan gitu loh, Bung, sama apa yang dibahas di filsafat akal budi ya, philosophy of mind ya. Kesadaran juga, mereka debat juga gitu ya, kesadaran itu apa gitu. Mungkin ada tokoh dari ya saya tahu gitu ya, ada David Chalmers gitu, ada siapa namanya yang jenggotan tuh yang udah meninggal siapa? Lupa lagi. Saya lupa namanya. Pokoknya yang belakangan ini meninggal kalau nggak salah. Nah, itu kan bukan kayaknya, Bung, ada lagi. Saya ada bukunya kok. Duh. Eh, Pokoknya yang lebih dekat ke biologi gitu. Bukan lagi, bukan. Ada. Oh, ya, bukan juga sih. Oh, Daniel Ada. Dennett, Pogong. Ya, Daniel Dennett, bener Daniel. Bener Daniel Dennett. Ah. Jadi kayak aku melihatnya mereka kayak saling berdebat juga gitu. Dan memang juga bener sih, kayak saling berbeda pendapat gitu. Jadi aku kayak kalau melihat apakah klaim elektron apakah dia sadar apa enggak ya, mungkin perlu konsep yang yang apa, paten dulu ya dari biologi mungkin atau filsafat akal budi gitu, yang mungkin yang emang katakanlah sangat dekat dengan biologi gitu, yang bisa divalidasi oleh biologi gitu kan. Mereka dekat gitu, tokoh-tokoh itu dekat sama biologi kan. Jadi ketika consciousness itu sudah bisa didefinisikan dengan baik katakanlah gitu, nah kita kan berarti bisa menganggap kesadaran itu seperti apa. Nah, misalnya kesadaran itu definisinya terdiri dari A B C. Nah, ketika A B C itu misalnya ya, ini yang saya pikirin aja gitu. A B C itu ada di dalam elektron misalnya. Nah, berarti kita boleh secara sah menganggap elektron itu ya sadar, oh, sehingga dia bisa switch gitu, bisa jadi partikel atau kayaknya kayak gitu yang saya pikirin. Eh Kayak gitu sih, Bung, kalau jawaban saya. Oke. Kira-kira Pak Syafi ada tambahan? Mungkin karena aku tidak terlalu lebih mendalam terhadap eh, apa terhadap bagaimana, karena ini berhubungan dengan filsafat sains ya. Tetapi aku cuman hanya ingin sedikit saya hanya ingin membuat sebuah garis besar saja, bahwa menurut Rudolf Carnap itu bahwa memang sebuah proposisi empiris itu memang disebut bermakna jika secara logis mungkin untuk mengujinya dan dikonfirmasi melalui pengalaman atau observasi langsung. Dan memang ini ada di dalam kalau kita melakukan sebuah metode penelitian. Nah, tetapi kemudian beralih-alih menuntut bukti mutlak, kemudian karena mengganti verifikasi ketat ini menjadi confirm mobilitas.
dan kemampuan bagaimana pengujian atau testability. Dan ya memang di dalam mekanisme itu kemudian mencakup beberapa tahap operasional dalam verifikasi. Dan yang tadi yang Bung Aidin sampaikan adalah tentang bagaimana pernyataan protokol atau protokol statement yang memang kita selalu bingung bagaimana sih pernyataan protokol ini. Dan memang yang sekali lagi yang perlu ditekankan adalah validasi klaim itu bersandar pada data mentah observasi yang menjadi dasar pengalaman langsung seperti angka penunjuk alat ukur atau data indrawi. Dan memang di dalam logika positivisme ini memang ada gejala ateisme, dan mungkin saya tadi lihat ada Pak Gigi Saputra tadi nongol, karena ya itu yang akan mungkin beliau akan lebih menjelaskan kenapa gejala ateisme ini muncul di dalam logika positivisme. Kemudian ada dua perbedaan antara verifikasi langsung atau directly testable dengan verifikasi tidak langsung atau indirect testability. Kalau verifikasi langsung itu adalah kalimat empiris yang dapat diuji dan dikonfirmasi seketika melalui pengendaraan. Contohnya, kunci ini terbuat dari besi. Dan ini memang dibuktikan dengan meletakkannya pada magnet. Itu menurut pendapat Rudolf Carnap. Nah, kemudian ada verifikasi tidak langsung. Di sini keterangannya adalah bahwa pernyataan teoretis atau hukum alam yang tidak dapat diamati langsung divalidasi dengan mendeduksinya menjadi kalimat observasional, kemudian dikonfirmasi secara probabilistik melalui hipotesis turunannya. Ini juga menurut pendapatnya Rudolf Carnap. Tapi mungkin nanti karena ada beberapa kalimat-kalimat yang mungkin harus bisa lebih ke dalam sekali. Kemudian yang ada tahap terakhir adalah tentang bagaimana degree of confirmation. Nah, di sini bahwa Carnap itu menolak kepastian mutlak, tapi justru sebaliknya dia memakai pendekatan logika induktif, di mana bukti baru secara bertahap akan meningkatkan probabilitas kebenaran suatu teori ilmiah. Ini juga aku dapat dari majalah Filosofi Now tentang bagaimana sih kenapa Rudolf Carnap ini memperkenalkan adanya sebuah derajat konfirmasi. Mungkin itu aja jawaban aku. Mungkin untuk jawaban untuk Bung Theo mungkin aku juga agak-agak kurang paham ya, karena memang aku tidak berkutik di filsafat ilmu pengetahuan, karena justru lebih kepada generalnya aja dulu. Tapi kalau untuk more deeply mungkin harus ada seseorang yang bisa menjelaskan secara terperinci gitu, karena aku sama sekali masih belajar untuk kondisi dasarnya aja. Gitu aja. Sekian Bung Akil, makasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih jawabannya Pak Syafi'i sama Bung Aidin. Jadi ini ada pertanyaan lagi dari Bung Andri Mukmin. Mungkin aku bacain aja kali ya. Boleh nanya, jika karena berusaha membersihkan ilmu pengetahuan dari unsur metafisika dan nilai melalui analisis logis bahasa, apakah tujuan tersebut benar-benar mungkin dicapai mengingat bahasa selalu digunakan dalam konteks sosial, historis dan etis? Mungkin bisa dijawab dulu kali ya dari Bung Aidin. Oke, jika karena berusaha membersihkan ilmu pengetahuan dari unsur metafisika dan nilai melalui analisis logis bahasa, apakah tujuan tersebut benar-benar mungkin tercapai mengingat bahasa selalu digunakan
Bahasa selalu digunakan dalam konteks sosial, historis, dan etis. Hmm. Jadi hmm, bahasa selalu digunakan dalam konteks sosial, historis, dan etis. Benar sih, Bung Andri ya, Mas Andri. Jadi kalau emang aku ngelihat dari pertanyaannya, jika Karnap berusaha membersihkan ilmu pengetahuan dari unsur metafisika dan nilai melalui analisis logis bahasa, apakah tujuan tersebut benar-benar mungkin dicapai? Kalau mungkin dicapai, tadi ya Bung ada ya itu benar sih direvisi ya kalau kalau kita melihatnya sebagai kalau pembersihan secara umum apa secara dari proyeknya Karnap ya atau lingkaran Wina saya juga kurang tahu ya secara detail ya. Kalau kalau mungkin mengacu ke verifikasi tadi, hmm, kalau ngeliat ini sih bisa ya karena aku melihat prinsip verifikasi di Karnap ini walaupun terlepas dari beberapa kritiknya ya dan pelemahan kriteria dan lain-lain, aku melihat itu tetap dipakai sih mau gimana pun juga juga tetap dipakai gitu di metode saintifik gitu. Jadi kalau kalau aku melihat bahkan ya kalau aku sendiri ya pengalamanku gitu. Ketika kita masuk ke wilayah yang non filsafat gitu, ke bagi akademisi gitu mungkin mereka kadang memang lebih praktis aja gitu, lebih praktikal, tidak terlalu melihat oh kata ini misalnya Rudolf Carnap prinsipnya kayak gini gini. Jadi itu kayak lahir secara secara eh, apa di dalam pikiran mereka gitu. Jadi secara intuitif juga bisa dipahami si prinsip verifikasi ini. Nah, jadi aku rasa kalau menanyakan tentang apakah bisa membersihkan dari unsur metafisika si bahasa itu ya, ilmu pengetahuan ya bisa dibersihkan dari metafisika dan dari unsur metafisika dan nilai melalui analisis logis bahasa. Bisa sih karena ya tadi itu sains itu kan dan banyak kok contohnya gitu. Aku nggak bisa ngasih ya. Eh, pokoknya pernyataan kayak misalnya kan kalau kita secara awam gitu misalnya airnya panas gitu atau misalnya airnya nguap gitu. Oh airnya nguap gitu, airnya panas terus nguap gitu. Nah itu kan eh, ya kalau kita mau nganggap itu berbau metafisis walaupun aku juga nggak bisa pastiin juga ya definisinya gimana. Nggak didasarkan pada sensasi, misalnya nggak didasarkan pada ya tadi kalimat yang protokol gitu bisa diakses oleh semua orang gitu. Kan kalau kita bisa bisa bilang eh, apa misalnya ya ini tadi contoh yang tadi air dalam panci panas terus menguap gitu. Mungkin ya ada orang yang di 100 derajat gitu airnya segitu nggak panas mungkin gitu. Mungkin gitu, mungkin ya, mungkin tangannya udah rusak kata gue, nah, tapi dia bilang nggak panas gitu. Nah itu kan nggak intersubjektif itu kan kita bisa membayangkan hal itu gitu. Nah tapi ketika itu dilakukan tadi kan kita basisnya prinsip verifikasi itu kan tadi ya protokol sentence itu yang aku nangkep ya. Kita bisa mengatakan bahwa kan tadi untuk alasan intersubjektif ya kita bisa mengatakan air ini dengan pengetahuan sains kita sekarang dia berada pada tekanan 1 atmosfer nggak ditutup pancinya ya karena tekanannya nambah tekanannya 1 atmosfer terus dia melalui pengukuran dengan alat ukur misalnya termometer suhunya 100 derajat Celcius gitu kemudian dia menguap gitu menjadi berubah fasa menjadi gas gitu kan menguap kan transliterasi ke kosakata sainsnya kan perubahan fasa dari cair ke gas gitu nah itu bisa dilakukan pembersihan semacam itu gitu jadi kan maksudnya mungkin maksudnya Bung ini menghilangkan unsur ambigu tadi ya itu bisa dengan tercapai sih gitu dengan kan kita mencacah mencacah, mereduksi, menerjemahkan kalimat-kalimat yang sifatnya awam gitu, sifatnya populer gitu ke dalam eh, transliterasi bahasa yang lebih lebih logis dan bisa bisa di eh, apa ya? Saya juga agak lemah sih di logika itu. Jadi kalau intinya bisa lah dikasih perakit-perakit gitu ya. Apa? Jika air eh, apa? Suhunya sekian, suhunya 100
dan air berada pada tekanan 1 atmosfer, maka dia akan berubah fase menjadi uap gitu dari berubah fase dari cair menjadi gas gitu misalnya. Atau misalnya pernyataan jika air itu predikatnya ya suhunya 100 dan tekanan air itu memiliki pada tekanan air lokasinya tekanannya memiliki tekanan misalnya tekanan lingkungan ya, yaitu tekanannya lebih besar dari 1 atmosfer misalnya 2 atmosfer ya maka dia tidak langsung menguap gitu, karena kita tahu dengan pengetahuan sains sekarang bahwa ketika tekanannya dinaikkan, tekanan lingkungan itu ya dia nggak titik didihnya meningkat gitu, jadi nggak pada 100 derajat nggak akan menguap, tapi pada eh, apa 200 misalnya atau 100 sekian, nah itu udah menguap gitu, kayak gitu misalnya. Kalau yang dimaksud adalah menghilangkan ambiguitas, nah itu bisa sih dicapai kayak gitu. Kalau misalnya mengingat bahasa selalu digunakan dalam konteks sosial, historis, dan etis. Kalau yang dimaksud itu ya ini sih Bung, kayak ya tadi bahasa yang digunakan untuk diverifikasi itu untuk kepentingan ilmiah aja kan. Jadi kalau yang dimaksud karnap sih yang aku yakini ya itu kalau bahasa sehari-hari ya it's okay gitu, fine fine aja. Soalnya kan kita bisa nyimpulin dari ini ya, dari karnap itu oke oke aja kok sama eh, sains lagi, seni gitu. Jadi masih dianggap eh, me, me, me- menggugah emosi kita gitu. Jadi masih masih bisa menyalurkan aspek apa ekspresif dari manusia gitu. Jadi untuk wilayah ilmu pengetahuan aja gitu yang aku tangkap kayak gitu sih Bung. Jadi tadi jawabannya adalah bisa untuk menghilangkan ambiguitas dengan tadi ya mencacah kalimat-kalimat yang sifatnya awam, kosakata yang sifatnya awam ke dalam kosakata-kosakata yang sudah dipatenkan oleh sains gitu misalnya kayak gitu. Oke. Langsung aku serahkan lagi ke Bung Teo. Oke. Eh, Bung Rokib mau nanya? Sok Bung. Open aja Bung. Oke, mungkin saya mau nanya mau melanjutkan pertanyaan Bung Andri tadi ya. Saya tertarik itu apakah verifikasi ini berlaku untuk semua cabang ilmu? Dalam artian kalau yang dijelaskan oleh Bung Aidin tadi itu kan itu masalahnya ya pengetahuan empiris kayak air mendidih dan segala macamnya. Tapi bagaimana dengan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan sosial? Mengingat teori-teori sosial itu banyak teori yang abstrak juga. Antara teori yang dikembangkan oleh Durkheim itu kan berbeda dengan teorinya Weber dan semacamnya. Itu kan teori-teori yang yang sifatnya abstrak dan tidak bisa dipastikan sebagaimana mendidihnya air tadi. Dalam artian bagaimana verifikasi itu bisa berlaku dalam ilmu pengetahuan sosial tadi. Mungkin kalau etis oke lah, mungkin itu ranahnya agama atau apa ya, budaya. Tapi bagaimana dalam konteks ilmu sosial? Mungkin itu pertanyaan saya. Silakan Bung. Atau Pak Syafi mau menjawab? Oh, aku dulu ya, oke. Kalau iya sih benar sih. Jadi aku juga merasa seperti itu. Jadi sebenarnya ini ya sangat berkaitan sih, pertanyaan yang tadi diajukan adalah dia kayak menyangkut banyak hal gitu. Jadi ya menyangkut latar belakang si pemikir juga gitu. Kan dia lahir di lingkungan kultur yang pemikiran barat kan kita tahu juga kan. Eh, Kemudian mungkin dia juga dekat dengan tadi ilmu pengetahuan, maksudnya yang dimaksud sains ya, sains ilmu alam, maksudnya ilmu alam gitu. Ilmu pengetahuan kan sosial dan alam gitu.
Jadi apakah prinsip verifikasi bisa tadi ya diterapkan di ilmu sosial? Kalau aku belum nemu komentar aslinya dari Karnap ya. Aku juga nggak terlalu detail juga dalam mencari tadi. Eh, Lagi-lagi aku nerka lagi ya. Kalau hmm, apa ya? Iya. Kalau dari prinsip verifikasinya aku kurang tahu sih Bung ya. Kalau boleh jujur belum belum tahu gitu jawabannya. Mungkin kalau dari cabang ilmu lain gitu, yang aku mungkin agak tangkep, kalau aku bisa analogiin ya, misalnya kalau kita tahu, misalnya pertumbuhan bakteri misalnya itu kan, aku kayak merasa juga sampai sekarang janggal ya, kok orang bisa ya memprediksi apa pertumbuhan bakteri misalnya di waktu sekian itu jumlahnya sekian gitu. Nah itu ternyata bisa gitu didekati oleh model matematika tertentu gitu yang aku tahu kayak gitu. Nah itu mungkin kita bisa kalau kasusnya tadi ya, ini kan aku nggak bicara sosial ya, karena aku nggak tahu ya. Jadi kalau misalnya kalau kita anggap teori sosial itu atau fenomena sosial itu kayak cenderung nggak pasti gitu ya, nggak ada yang saklek banget. Nah itu kalau yang serupa mirip-mirip kayak gitu, misalnya di pertumbuhan makhluk hidup ya kalau nggak salah, ya itu ada modelnya gitu. Tapi memang sih aku juga kalau aku melihat fenomena sosial gitu kayak susah juga untuk di kuantifikasi. Kalau kita mengklaim hari ini besok di tempat ini terjadi ini. Nah, itu kalau fenomena sosial kan susah juga memverifikasinya gitu. Karena langkah-langkah tadi langkah-langkah logisnya kayak nggak ada gitu. Kalau aku ngeliatnya kayak gitu sih, Bung. Bung siapa tadi ya? Bung Rakib ya? Oke. Pak Syafi ada tambahan? Mungkin 10 menit. Ya, eh, aku cuman hanya ini aja ya. Tadi aku udah baca pertanyaan dari Bung Andri. Selamat malam Bung, apa kabar? eh Ya, memang eh ya, alhamdulillah. Baik, aku cuman hanya mencoba untuk memberi semacam satu garis besarnya saja. Memang eh, beberapa kali upaya Rudolf Carnap ini untuk bagaimana untuk membersihkan ilmu dari metafisika dan nilai itu melalui sebuah analisis logis bahasa itu pada dasarnya memang sangat sangat sulit sekali gitu. Dan bahkan secara filosofis itu dianggap tidak mungkin tercapai sepenuhnya. Dan hal ini karena memang bahasa tidak pernah menjadi sebuah entity matematis yang vakum, melainkan sistem yang inherent dengan konteks sosial, historis, dan etis. Nah, di sini ada beberapa banyak poin-poin utama gitu. Kenapa tujuan tersebut mendapat banyak banyak kritik? Salah satunya adalah memang bahwa bahasa itu adalah konstruksi sosial. Dan memang memang benar gitu bahwa bahasa tidak lahir di ruang hampa. Dan memang sebuah makna kata itu ditentukan oleh kesepakatan antar manusia atau intersubjektivitas budaya dan kebiasaan yang berarti unsur sosial dan nilai selalu melekat secara alamiah di dalamnya. Dan aku memang setuju. Kemudian bagaimana keterbatasan antara verifikasi empiris? Karnap dan positivisme logis mensyaratkan bahwa agar sebuah pernyataan bermakna, ya harus dapat diverifikasi secara empiris atau merupakan kebenaran logis atau tautologi. Kritik selanjutnya menunjukkan bahwa prinsip verifikasi itu sendiri seringkali terjebak sebagai pernyataan yang tidak lolos dari ujian verifikasinya sendiri. Nah, kemudian ada poin ketiga adalah bagaimana konteks historis dalam perubahan makna.
makna bahasa itu terus berkembang sepanjang sejarah manusia, dan memang itu betul. Nah, upaya untuk membekukan bahasa ke dalam satu bentuk baku dan universal seperti proyek bahasa ideal Carnap itu bertentangan dengan sifat dinamis bahasa itu sendiri. Kemudian nilai atau aksiologi melekat dalam ilmu. Pemilihan topik penelitian, perumusan hipotesis, dan interpretasi data seringkali tidak terlepas dari bias etis, budaya, dan nilai dari ilmuwan itu sendiri. Dan dia memang karena tidak sinkron dan selalu menjadi kebingungan sampai sekarang. Dan memang benar gitu bahwa menghilangkan nilai itu sama dengan menghilangkan tujuan praktis dan fungsi sosial ilmu pengetahuan itu sendiri. Tetapi akhirnya Carnap sendiri pada fase-fase akhir pemikirannya itu kemudian mulai menggunakan pendiriannya. Makanya beliau memperkenalkan prinsip toleransi atau sering dikenal dengan istilah linguistic framework yang mengakui bahwa manusia bebas memilih sistem bahasa buatan asalkan sistem tersebut konsisten dan bermanfaat untuk tujuan tertentu. Justru poin terakhir ini yang aku pikir aku setuju sekali gitu, karena dengan adanya sistem bahasa buatan bahwa manusia itu bebas asalkan sistem tersebut konsisten dan tidak melenceng serta bermanfaat untuk tujuan tertentu. Mungkin gitu saja, mungkin menurut pendapat aku tentang kenapa begitu sulit sekali untuk bisa dijawab, apalagi pemikiran Carnap itu sendiri gitu. Begitu aja Bung Andri. Mohon maaf kalau ada penuturan aku yang salah barusan. Ya, aku kembalikan ke Bung Theo. Oke, thank you Pak Sofi untuk jawaban terakhirnya. Ya mungkin karena waktu kita tinggal 6 menit lagi, jadi mungkin aku tutup aja sesi diskusi. Jadi, terima kasih untuk Bung Aidin ya sama Pak Sofi sudah memberikan jawaban yang sekiranya komprehensif ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan atau apa kebingungan eh, bisa chat langsung atau DM di Instagram atau di grup WhatsApp diskusi intuitionistik. Nah, sebelum sampai pada penutupan ya, mungkin aku pengen nunjukin juga ya. Jadi kita tuh di intuitionistik udah punya website ya guys ya, udah punya page sendiri. Bentar ya, aku tunjukin dulu. Bentar. Mungkin teman-teman yang baru pertama kali ya belum belum sempat ngeliat. Sorry guys. Bentar, guys. Aku coba dulu ya guys. Oh shit. Bentar. Sorry guys, ada kesalahan tadi. Eh, ya udah bisa nih kayaknya. Eh, udah bisa dilihat belum? Kira-kira kan? Sudah, Bung. Sudah terlihat, Bung. Oke. Sorry guys, tadi aku sempat buka Paint ya. Jadi tiba-tiba ini nggak bisa di left side gitu. Nah, jadi eh jadi singkatnya kayak gini ya, teman-teman. Homepage dari intuitionistik. Nah, di sini bisa di scroll ke bawah, bisa melihat mengenai tentang intuitionistik, visi misi dari intuitionistik, misi dan sebagainya, dan nilai juga dari intuitionistik, dan ada paradigma juga ya guys. Nah, di sini juga bisa teman-teman atau rekan-rekan sekalian bisa cek tahu mengenai siapa aja sih yang sekarang lagi taking charge dalam intuitionistik. Ada 3 tim ini sama volunteers. Nah, di sini juga baru teman-teman bisa gabung komunitas, mungkin dari grup WhatsApp ya guys. Jadi bisa langsung klik aja ikon ini guys. Nah,
yang menarik sih dari website ini karena kita tuh punya ini guys, room untuk kuis logika. Nah, jadi di sini eh kita di sini udah dibikin ya guys, sama tim inti kita yang tercinta ya guys ya, mengenai kuis logika. Nah, di sini baru ada memang logika kategoris guys. Eh, nah, jadi logika kategorisnya ini pakai masih berangkat dari logika Aristotelian sama Boolean. Nah, teman-teman di sini kalau udah klik ya tadi, kalau di sini ya, ini klik aja mulai atau dari sini aja digulir aja ke bawah, terus tinggal dipilih aja difficulties-nya atau tingkat kesulitannya apa. Misalnya ini aku ngambil tingkat dasar ya. Jadi di sini dikasih tahu ya tingkat dasarnya itu mengenai proposisi kategoris, itu ada mengenai kontradiktori, subalternasi, ada yang semua yang mengenai lingkaran garis oposisi ya guys. Ya itu ada kontradiktori itu yang ngilang, terus yang subalternasi yang dari atas ke bawah. Kalau kontraris itu dari yang bagian atas dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, terus subkontrari itu yang di bagian paling bawah dari kiri ke kanan. Dan kalau teman-teman belajar logika Aristotelian secara intensif dan Boolean itu bakal ketemu kok. Ini kita masuk aja. Terus mungkin aku sambil ngajak teman-teman juga ya mikirin jawabannya ya guys. Ini mungkin aku ambil 10 soal aja kali. Nah, mungkin coba teman-teman jawab ya. Ini pertanyaannya. Jadi jika proposisi berikut salah, manakah proposisi yang juga sama-sama salah? Nah, di sini kan ada proposisi yang kita ketahui itu salah. Jadi beberapa penyu adalah non primata. Nah, kira-kira apa proposisi yang juga dia itu sama-sama salah juga kayak ini juga dari pilihan ini. Nah, coba guys. Bisa langsung open mic aja ya guys, terus langsung dibilang mana jawabannya, opsi yang mana yang benar. Ada nggak guys yang mau jawab? Ini soal gampang sih ini guys. Nah, mungkin aku bantu kali ya. Jadi ini kan dibilang beberapa penyu adalah non primata. Nah, sebenarnya sih kalau kita lihat di dalam di garis posisi dari logika Aristotelian ini kan sebenarnya beberapa penyu adalah non primata ini kan sebenarnya proposisi yang dia situ sifatnya afirmatif dan dia cakupannya itu partikular. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini kan beberapa penyu adalah non primata. Nah, makanya kita cari yang pertama adalah kualitasnya misalnya. Nah, ini kan beberapa penyu adalah primata. Nah, ini di sini kan dibilang beberapa penyu adalah non primata. Berarti kan itu maksudnya kan bukan primata berarti. Nah, ini berarti nggak cocok. Nah, ini tidak jawaban yang tepat, kita simpan dulu. Nah, semua penyu adalah primata. Nah, ini udah pasti kelihatan karena ini kan dibilangnya beberapa. Nah, sekarang ya ini beberapa penyu bukanlah primata. Nah, kita lihat di sini kan dibilang beberapa penyu bukanlah primata. Nah, ini kan kata bukannya ini kan menginisiasikan bahwa proposisi ini dia sifatnya negatif partikular. Sedangkan ini eh, afirmatif tapi partikular juga. Nah, kita coba cek ya guys. Apakah ini yang benar nggak ada jawaban yang tepat atau yang ini. Kita coba yang ini. Nah, ternyata benar guys. Nah, nanti di sini kalau misalnya teman-teman masih bingung, teman-teman bisa melihat juga penjelasannya apa di sini. Nah, ini dibilang beberapa penyu adalah non primata dan beberapa penyu bukanlah primata adalah ekuivalen secara logis. Jadi dia itu ekuivalen karena kita pakai prinsip oversi di dalam logika Aristotelian. Jadi jika yang satu salah, yang lain juga pasti salah karena keduanya memiliki nilai kebenaran yang sama. Gitu. Kita lanjut sekali lagi, 2 kali lagi kali ya guys. Nah, jika proposisi berikut benar, manakah yang nggak sama namun juga benar dalam logika Aristotelian. Nah, sini dibilangnya
tak satu pun semut adalah hewan gitu. Nah, di sini kalau aku ngasih clue ya guys, jadi di sini dibilang kan manakah yang tidak sama itu maksudnya bentuk proposisinya nggak sama, tapi dia benar di dalam logika Aristotelian. Nah, kalau bentuk satunya kan ini, setiap satu pun semut adalah hewan. Nah, itu kan bentuk negatifnya atau bisa kita katakan sebagai universal, bentuknya universal. Tak satu pun kan itu semua, tak satu pun semua bukanlah ini atau bukan itu. Nah, eh, dibilang di sini kan ada bentuk negatif. Nah, kita cari yang bentuknya nggak sama, tetapi nilainya masih ekuivalen atau benar. Mungkin teman-teman atau siapa bisa bisa bantu pikir gitu kali ya. Nah, ini opsinya guys ya, sampai 4 aja. Mungkin Pak Syafi atau Bung Bung Aidin atau Bung Rokib atau Bung Bung Faltan atau Mbak Rira pengen ngejawab, sok aja tuh. Izin jawab Bung, kayaknya yang A deh, yang nomor satu kayaknya. Yang benar, Bung. Kayaknya Bung udah ngantuk Bung. Coba dicek tuh. Yang mana yang kira-kira ada yang ada ekuivalen, ada jawab, ada opsi ekuivalensinya di sini. Atau memang ini kali ya kayak. Coba. Aku pengen nanya dulu kan yang lain guys. Kalau aku sih milihnya hmm, Lihat soalnya Bung, lihat soalnya lagi Bung. satu pun semut adalah hewan. Oh, berarti kalau yang benar ada nggak beberapa semut bukan adalah hewan kalau gitu? Ya, Di Aristoteles kan? Ada nggak beberapa pilih semut bukan hewan? aku pilih C. Beberapa semut bukanlah hewan. Hmm, eh, kalau aku kasih clue-nya ini kurang tepat. Oke. Mm-mm. Karena Karena kan kalau ini aku tuh subaltern aja, iya sih. sebetulnya kalau kalau kontradiktori kan kalau proposisi yang ini benar, maka ini harus salah. Nggak boleh dua-duanya benar. Itu proposinya ngomong apa namanya? Kan proposinya itu benar. Manakah Ah, yang tidak sama namun juga benar? mm-mm. Nggak sama kan berarti dia beda bisa beda kualitas atau beda kuantitas ya. Tapi intinya sama-sama benar. Kalau di Aristoteles kan bisa subaltern. Jadi ketika kita ngomong semua A adalah P, semua A adalah B, kita bisa ngomong beberapa A adalah B. Di tak satu pun A adalah B, kita bisa ngomong beberapa A bukanlah B. Itu enggak sih? Yang ketiga sih. Bentar. Pak Syafi tadi jawabnya 2 atau 3? 3, Bung. Oh, sorry, sorry Pak. Aku yang salah lihat. Iya, benar-benar. Jadi subalternasi dari si proposisi ini. Ya, coba cek ya. Nah, benar. Ya, di sini bakal ada penjelasannya juga ya, guys. Nah, sudah jelasin. Jadi ini bentuknya gitu. Nah, jadi eh, jadi kalau di logika Aristotelian tuh, kalau misalnya proposisi yang bentuknya universal benar, dia itu bisa menjamin kebenaran dari proposisi yang sifatnya eh, partikular. Tapi dia harus ini dari yang subaltern tadi ya guys. Ya, dalam hal ini adalah beberapa semut bukan hewan. Nah, mungkin satu soal terakhir kali ya guys, sebelum kita tutup guys. Nah, ini kan ada soal nih, jika proposisi berikut benar, manakah yang pasti salah gitu. Nah, beberapa kucing bukanlah amfibi. Nah, guys, coba dijawab guys. Ini soal gampang sih guys. Mungkin bisa langsung aja tuh. Coba Bung Aidin coba atau Bung Rakib. Beberapa kucing adalah amfibi. Beberapa kucing adalah amfibi, berarti 2 jawabannya. Coba guys, dipikir lagi guys.
Jadi di sini bilang jika proposisi berikut benar, berarti kita mengandaikan bahwa beberapa kucing bukanlah amfibi itu pasti benar. Nah, kita cari bahwa dari antara opsi-opsi berikut ini 1 sampai 4 1 sampai 4 opsi ini mana yang merupakan proposisi yang pasti salah jika proposisi yang ini guys benar gitu. Yang terakhir sepertinya, Coba Bung. ya bawa lagi. Nah. Semua kucing adalah amfibi. Ya, sepertinya yang terakhir, Bung. Ya. Iya, Kalau iya. ini baru kontradiktori guys Iya, namanya. iya, iya. Nah, Eh, ori. Ya, mungkin itu aja kali ya guys. Nanti kalau kalau teman-teman mau nyoba yang tingkat menengahnya ini kan udah masuk ke validitas silogisme, jadi harus pada ngapalin ya guys, yang sekurang-kurangnya itu kalau di bukunya Ilvi Kopi itu 6 aturan silogisme guys, sama kita ngedeteksi silogisme mana yang invalid, itu udah masuk antimema dan sebagainya. Baru yang tingkat lanjut udah ada Aristotelian sama Boolean yang termasuknya itu import eksistensial atau eksistensial import sama kelas kosong, itu khas banget sama Boolean. Nah itu nanti teman-teman belajar ya guys. Di sini ada tingkat menengah dan tingkat lanjutnya guys. Nah ini itu aja guys, promosi singkat ya dari dari page Intuitionistic Idea guys. Di nanti mungkin di grup umum kita di WhatsApp kita kasih ya guys. Atau mungkin sudah dikasih ya sama si Bung Ahnaf apa namanya websnya itu link websitenya. Nah mungkin itu aja guys. Mungkin kita tutup ya guys. Terima kasih untuk pelantikan dari Pak Syafi'i dan Bung Aidin mengenai Rudolf Carnap dan segala pemikiran dia, termasuk yang sudah dibahas tadi mengenai prinsip verifikasionisme dan dampaknya ya di dalam dunia filsafat analitik ya. Nah, mungkin itu aja guys. Thank you untuk teman-teman yang udah pada hadir di sini. Jadi sekian dulu guys. Pak Bung Akin ini udah mau dimatiin rekamannya atau gimana? Mungkin kita coba ini ya target. Oke. Jadi langsung ke akhir aja ya guys. Thank you guys teman-teman semua. Sekian dari saya terus mereka urut sebagai moderator, pamit untuk diri ya guys. Thank you guys.